sejarah dunia, hadir banyak pemimpin negara yang terkenal kejam. Ribuan hingga jutaan nyawa melayang di bawah keputusan dan kepemimpinan mereka. Namun bagi pengikut para pemimpin itu, sang diktator tentulah dianggap sebagai pemberani. Berbagai latar belakang mendasari aksi kekejaman para pemimpin dunia berikut. Tapi tujuannya satu, yaitu kekuasaan. Akhirnya pun hampir sama, yaitu kehancuran kekuasaan mereka. Pemirsa, dari begitu banyak pemimpin dunia yang terkenal kejam, berikut 7 di antaranya dari berbagai zaman versi On The Spot. Manusia baja. Dengan sebutan itulah Joseph Vissarionovich Stalin dikenal, yang merupakan pemimpin Uni Soviet yang berkuasa sejak 1922 hingga 1953. Diktator yang terkenal kejam itu telah memerintahkan pembunuhan terhadap sekitar 30 juta jiwa penduduk Rusia atau yang dahulu dikenal dengan Uni Soviet dan juga negara-negara sekitarnya. Sosok yang dikenal pembenci agama itu selalu memperlakukan dengan kejam saingan politiknya atau siapapun yang dicurigai serta melawannya, seperti menjebloskan mereka ke dalam kamp-kamp penjara hingga dihukum mati. Pada dokumen yang pernah dipublikasikan pemerintah Rusia tahun 1940, Stalin terbukti memerintahkan pembunuhan terhadap 22.000 orang terkemuka Polandia demi menunjukkan bahwa Uni Soviet benar-benar memiliki kebijakan anti-Polandia. Pada masa Perang Jerman melawan Uni Soviet, Jerman meminta kepada Stalin untuk menukar jenderal mereka, yaitu von Paulus dengan Letnan Yakov Zugashvili, yang merupakan putra Stalin. Namun Stalin menolak, ia tidak peduli dengan keselamatan putranya sendiri. Saking kejamnya, sang istri pun akhirnya bunuh diri karena tidak kuat akan kekejaman sang suami, terutama terhadap saudara-saudaranya sendiri. Stalin tak berkuasa hingga ia meninggal pada 5 Maret 1953. Keberadaan negara Republik Rakyat Cina saat ini tak bisa dilepaskan dari peran seorang filsuf asal negara tirai bambu itu, yaitu Mao Zedong. Tokoh yang meninggal pada 1976 dikenal telah membantai sekitar 50 juta jiwa selama ia berkuasa. Saat menjadi presiden di pertengahan tahun 1950-an, Mao menangkap 700.000 kaum intelektual dan menyuruh mereka kerja paksa di daerah pedesaan sebagai aksi balas dendam sang pemimpin yang merasa dikhianati. Pada 1958, Mao meluncurkan apa yang ia sebut lompatan jauh ke depan. Di mana-mana didirikan perkumpulan-perkumpulan desa atau komune. Namun secara ekonomis ternyata ini semua gagal. Komune-komune ini menjadi satuan-satuan yang terlalu besar dan tak bisa terurusi. Diperkirakan kurang lebih hampir 20 juta jiwa penduduk Cina kala itu tewas secara sia-sia. Sosok pemimpin Nazi ini ternyata menjadi kontroversi hingga akhir hayatnya. Bagaimana tidak, sampai hari ini di mana keberadaan jenazah Adolf Hitler menjadi tanda tanya dunia. Ada yang mengatakan ia tewas bunuh diri di Jerman, hingga kabar bahwa Hitler menghabiskan sisa hidupnya di Indonesia. Jangankan akhir hidupnya, semasa hidup pun Hitler merupakan sosok fenomenal. Ketika mulai berkuasa, ia menyatukan jabatan kanselir dan presiden menjadi Führer, sekaligus menjadikan Nazi sebagai partai tunggal di Jerman. Hitler yang ternyata bercita-cita menjadi seniman itu merupakan pembunuh massal yang tidak ada tandingannya. Pada masa Perang Dunia Kedua, ia membunuh 6 juta orang dari anak kecil hingga orang tua dari etnis Yahudi. Orang-orang yang tidak bersalah itu dimasukkan ke dalam kamar gas. Hal itu didasari kebenciannya sejak ia kecil, di mana ia melihat orang Yahudi hidup mewah, sementara ia mengalami hidup miskin. Dan juga alasan karena ras Yahudi dianggap tandingannya. Namun bencana kemanusiaan yang dikenal dengan istilah Holocaust itu ternyata telah menelan hingga 17 juta jiwa. Di antaranya termasuk tawanan perang Soviet, kaum Gypsy, warga Polandia, orang cacat, musuh politik, dan keagamaan lainnya. Di kamp maut yang diciptakan Hitler sebagai tempat pembunuhan massal.
Hitler dan Nazi akhirnya semakin terpuruk seiring kekalahan Jerman. Sejak 1971 hingga 13 April 1979, Uganda dipimpin oleh Jenderal Idi Amin Dada Ome. Kekuasaannya ditandai oleh pelanggaran hak asasi manusia, penindasan politik, penganiayaan etnik, dan pembunuhan pengadilan ekstra. Diperkirakan jumlah orang yang tewas akibat rezimnya berkisar hingga 500.000 orang. Pada 4 Agustus 1972, Amin mengeluarkan dekret yang memerintahkan semua orang Asia berwarga negara Inggris yang saat itu berjumlah 60.000 jiwa untuk angkat kaki dari Uganda dengan alasan demi memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya bagi rakyat Uganda, bahkan orang asing yang sudah menjadi warga negara Uganda. Akibat keputusan ini, timbul krisis ekonomi parah di Uganda. Pada April 1979, Idi Amin berhasil digulingkan oleh tentara nasionalis Uganda yang dibantu Tanzania. Tokoh yang menutup usia di umur 78 tahun ini akhirnya terbang mengungsi ke Libya dan kemudian meminta suaka ke Jeddah, Arab Saudi, serta menetap di sana hingga akhir hayatnya 2003 silam. Pol Pot adalah pemimpin Khmer Merah dan Perdana Menteri Kamboja yang berkuasa dari 1976 hingga 1979. Sejak Pol Pot menyatakan 0 tahun, masyarakat Kamboja dimurnikan dengan versi kekuasaannya. Kehidupan kota, budaya barat, dan agama dipadamkan. Media massa dan elektronik ditutup, bahkan sampai penggunaan uang dilarang. Kamboja terisolasi dengan dunia luar pada pemerintahan Pol Pot. Semua warga di kota-kota di Kamboja kemudian dievakuasi paksa. Di Phnom Penh, 2 juta penduduk diungsikan dengan berjalan kaki ke pedesaan di bawah todongan senjata. Sebanyak 20.000 orang meninggal sepanjang jalan. Semua penduduk kota dipindahkan ke daerah pedalaman untuk bekerja di perkebunan kolektif dan proyek kerja paksa hingga menyebabkan sekitar 2 juta orang Kamboja terbunuh. Khmer Merah melakukan eksekusi massal di lokasi yang dikenal sebagai killing fields, lalu dikubur secara massal. Untuk menghemat amunisi, eksekusi sering dilakukan dengan menggunakan palu, kapak, atau bambu runcing. Selanjutnya adalah Benito Mussolini, Perdana Menteri Italia yang dipaksa mundur dari jabatannya pada 28 Juli 1943 setelah serangkaian kekalahan Italia di Afrika. Sempat menjadi editor di beberapa koran, Mussolini kemudian menjadikan fasisme sebagai suatu gerakan politik pada Maret 1919 yang membentuk kelompok untuk bertempur yang dikenal sebagai Baju Hitam, yang merupakan kumpulan penjahat, kriminal, dan preman yang bertindak sebagai tukang pukul. Dengan kekuatan fahamnya itu, bagi Mussolini, manusia tidak berkualitas harus dimusnahkan. Oleh karenanya, tokoh yang menutup usia pada umur 61 tahun itu menginvasi Ethiopia, yang meyakini bahwa ras unggul seperti Italia sudah seharusnya memerintah. 30.000 orang Ethiopia pun tewas dalam invasi tersebut. Italia kemudian terseret dalam Perang Dunia Kedua pada 1940. Namun kemudian Italia kalah setelah Mussolini mengorbankan 400.000 orang Italia. Akibatnya Mussolini kemudian diturunkan dari jabatannya, lalu ditahan di Campo Imperatore. Berikutnya adalah Augusto José Ramón Pinochet Ugarte. Ia tampil sebagai Presiden Republik Chili sejak 1974 hingga 1990 setelah ia mengkudeta pemilu yang memilih Presiden Salvador Allende yang sosialis saat itu. Sekitar 3.000 orang Chili terbunuh selama masa pemerintahannya. Selain itu, 2.025 kasus pelanggaran HAM dilakukan rezim Pinochet melalui dinas rahasianya. Lalu 957 orang dinyatakan hilang. Pinochet ditangkap di rumah sakit Bridge London atas tuduhan melakukan kekejaman terhadap warga negara Spanyol.
Kabar penangkapan Pinochet pun disambut dengan euforia oleh buangan Chili dan korban penyiksaannya. Pada 2007, penyelidikan terhadap kasus-kasus penggelapan jutaan uang negara oleh Pinochet mengakibatkan penahanan janda dan kelima orang anaknya. Pemirsa, itulah 7 pemimpin terkejam di dunia versi On The Spot.